Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sahabat Cikgu dimanapun berada. Kali ini saya akan membagikan sedikit trik bagi para cikgu dimanapun berada. Trik ini mungkin bagi yang belum tahu, ini bisa dijadikan sebagai pengetahuan baru. Bagi yang sudah tahu, silahkan tekan likes-nya ya. Apakah trik yang akan kami bagikan untuk sahabat cikgu semuanya? Mari kita terus ikuti video ini. Sahabat cikgu dimanapun berada, ini saya akan bagikan kiat atau trik bagaimana kita cara agar mudah dalam memeriksa hasil ujian anak didik kita ya. Apalagi sekarang kan lagi saat-saatnya penilaian akhir semester. Sudah pasti sahabat cikgu semua yang berprofesi sebagai cikgu akan merasa menambah kerjaan lah istilahnya dengan menumpuknya hasil ujian anak-anak untuk cikgu periksa. Nah, di sini kami akan membagikan triknya bagaimana cara mudah memeriksa, dan insya Allah ini pasti kita sukai triknya. Oke, langsung saja. Yang pertama sekali, kita harus membuat soalnya dengan bentuk soal pilihan ganda ya. Jadi jenis soal pilihan ganda kita pergunakan untuk ujian. Contoh seperti ini. Ini soal pilihan ganda ya, yang cikgu buat. Kemudian kita juga harus membuat lembar jawaban soal. Ya, lembar jawaban soalnya bentuk dengan rapih. Nah, seperti ini lembar jawaban soal ya, kita buat, kita print dengan rapi, sesuaikan kotak satu dengan yang lainnya sesuai jumlah soal pilihan gandanya ya. Selanjutnya dalam lembar jawaban ini kita buat kunci jawaban di masing-masing kotak ya, di masing-masing kotak pilihan jawaban ini ya. Nanti setelah itu kita persiapkan satu buah pisau cutter. Ukurannya terserah, mau pakai silet juga bisa ya, silet tuh yang tipis-tipis, tapi jangan silet yang di TV, setajam silet ya, silet yang tajam. Nah, kemudian setelah ada cutter atau silet, kita ambil kunci jawaban, lalu kunci jawabannya kita kasih bolong seperti ini pemirsa. Nah, kita kasih bolong ini karena udah saya bolongin tadi pemirsa ya. Tapi cara kasih bolongnya sangat mudah sekali pemirsa. Coba lihat lebih dekat lagi. Nah ya, sahabat cikgu dimanapun berada, cara kasih bolongnya kita tinggal menggunakan alas kaca di bawahnya. Kemudian kita tinggal pakai cutter. Nah, misalnya kunci jawaban nomor 1 untuk kelas berapa, misalnya kelas 3B. Kalau saya di sini saya kasih contoh, kebetulan saya juga lagi memeriksa soal sahabat cikgu ya. Misalnya di sini kelas 3B, kita kunci jawaban kita C misalnya. Jadi kita kasih bolong di sini, kita kasih bolong kotaknya. Ya, sahabat cikgu semua, kita kasih bolong kotaknya, kita potong. Nah, nanti
keluarlah potongan-potongan seperti ini ya. Itu sampai semua soal ya, sampai semua soal. Itu kunci jawaban kita ya sebagai guru. Ini jadi kunci jawabannya seperti ini sahabat cikgu, bolong-bolong. Nah kok rusak? Iya, kita kasih rusak tapi jangan dibuang. Nah sahabat cikgu dimanapun berada, kita saksikan juga ada salah satu teman kita, guru kita juga coba mempraktekkan trik ini ya. Semoga betul-betul mempermudah kita dalam memeriksa hasil ujian anak didik kita. Selamat menyaksikan. Ini adalah cara membuat kunci jawaban sebelum kita kasih bolong ya. Sebelum kita potong kunci jawaban di kotaknya di bolong, kita buat kunci jawabannya dulu seperti yang dilakukan oleh Ibu Yusnah RMPD. Halo Ibu, selamat mempraktekkan idenya Bu. Semoga mempermudah Ibu dalam memeriksa hasil ujian anak-anak. Nah jadi sahabat cikgu semua, kita buat kunci jawaban. Nah setelah itu setiap kunci jawaban kita kasih bolong. Nanti kasih bolongnya sesuai cara masing-masing. Mau bulat boleh, mau petak boleh ya. Terima kasih Ibu sudah mempraktekkan triknya. Nah, selanjutnya kita ambil lembar jawaban anak-anak yang sudah selesai ujian ya. Saya kasih contoh cara pemeriksanya. Ini dia. Ini kelas 3. Nah, kita kasih contoh seperti ini ya, sahabat cikgu semua. Nah, coba diperhatikan. Ini kan lembar jawaban anak-anak ya, hasil anak-anak kerjakan, atau yang cikgu tukar yang lebih jelas sedikit jawabannya ya. Ini ya, ini lembar jawaban yang dikerjakan anak-anak ya kan ya. Jangan lupa harus sama formatnya harus sama dengan kunci jawaban yang kita persiapkan ya. Ini sama formatnya. Nah setelah itu kita untuk memeriksanya cukup dengan letakkan lembar jawaban siswa kita di bawah ya, kemudian kita tempelkan kunci jawaban yang sudah kita bolong di atasnya yang dengan kotak format yang sama. Nah seperti ini sahabat cikgu ya, seperti ini kita letakkan. Nah jangan salah ya, seperti ini. Nah kita letakkan, dia akan terlihat jawaban-jawaban yang anak-anak kita silang sesuai dengan kunci jawaban kita. Jadi jika di dalam kotak yang sudah kita bolongin terdapat pilihan yang sudah disilang oleh anak-anak, itu artinya jawaban anak-anak adalah benar. Jadi kita cukup menghitung jumlah jawaban anak-anak yang sesuai atau yang terlihat di kotak yang sudah kita kasih bolong tersebut ya. Seperti ini contohnya. Ini yang kita lihat pada kotak yang sudah kita bolongi ada berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah berarti anak kita jawaban yang benarnya cuman 5 ya. Tinggal kita tulis. Ini 5, kita tulis di sini B atau benar 5. Nah, sudah selesai. Yang selanjutnya seperti itu juga kita letakkan di bawah, kemudian kita tempelkan di atasnya kunci jawaban dan kita lihat. Nah,
pilihan anak-anak kita yang nampak di kotak yang kita bolongin di kunci jawaban ada berapa. Nah, seperti ini misalnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti anak kita menjawab 4 yang benar. Kita tulis B4. Nah, begitu ya sahabat cikgu. Kemudian selanjutnya kita ambil juga. Terus, nah ini kita tempel lagi. Kita hitung yang benarnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini benar 4 juga. B4. Nah, bagaimana sahabat cikgu? Silahkan sampaikan pendapatnya. Kalau dirasa ini trik yang sangat mempermudah guru dalam memeriksa hasil ujian siswa, silahkan jangan lupa ketik komen, tekan subscribe dan juga like-nya ya. Nah, dan juga bagikan, karena kita membagikan sesuatu yang baik kita dapat pahala loh sahabat cikgu semua. Ada yang jangan dilupakan oleh sahabat cikgu semua, yang kita bolongin, ini yang jangan sampai lupa, yang kita bolongin di sini jangan cuman kunci jawabannya saja, tapi supaya keakuratannya bisa 100% ketika kita menempelkan, kita bolongin juga di kolom nomor. Ini nomor ya, supaya nanti kita jadi ukuran ya, tidak istilahnya tidak geser terlalu bawah dan tidak geser juga terlalu atas. Nah, seperti ini saya kasih contoh sahabat CU semua. Ini kita tanpa harus membolak-balik, cari aja tulisan no. Nah, no pas dengan paskan langsung ini akurat ya. Insya Allah 100% akurat. Nah, kunci jawaban kita akurat. Nah, seperti ini sahabat CU. Jadi nomor ini harus dibolongin satu sebagai acuan atau patokan kita dalam ngepasin kotak-kotak dengan pilihan yang anak didik kita pilih atau silang ya. Baiklah sahabat cikgu dimanapun berada, bagaimana tips atau kiat-kiat atau trik yang saya bagikan tadi. Kalau misalnya ini dirasa mudah bagi yang baru mengetahui di video ini, silahkan ya dibagikan video ini supaya teman-teman cikgu yang lain, sahabat-sahabat cikgu yang lain dapat pengetahuan baru cara mempermudah memeriksa hasil ujian dengan format pilihan ganda. Kemudian kalau untuk yang esainya itu silahkan kita periksa satu-satu ya. Kebetulan kalau esai kita biasa tidak banyak, yang banyak memberikan soal biasanya pilihan ganda. Baik sahabat cikgu dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, yang sudah mendukung, yang sudah membagikan. Semoga kita terus bisa memberikan karya-karya terbaik kita dan juga bermanfaat untuk sahabat cikgu semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.